Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyid rasulullah hadrati muallif hadal kitab as-sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa muhaqqiquhu as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani ala sayyidi al-habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhussu khususan ila hadrati ila arwahi Abu ya Ahmad Sayyid Dahlan wa Abu ya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa ummina Khalifatuz Zahra wa la jami walidina wa alimina masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita saking kitab Fathul Qorib sampai pada bahasan napa kala wingi at-tarhibu fi talqinil muhtadar la ilaha illallah wa fi tasyi'il mayyiti wa salati alaihi wa khuduri dafnihi wa sadaqati anhu wal wuqufi inda qabrihi wa du'ai alaihi. Bahasan tentang mentalkin orang yang hendak meninggal, bahasan tentang ngerumati jenazah, mensolatinya, hadir pada pemakamannya, bersedekah atas namanya, wal wuqufi inda qabrihi, termasuk berdiri di samping kuburnya, wa du'a ilahu, dan mendoakannya. Pada bahasan pertemuan yang lalu ada sedikit keterangan yang terlewat sehubungan dengan masalah talqin. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang ada tanda-tanda akan meninggal, sunnah mentalkin, sunnah nuntun ya. Talkin itu maknanya menuntun. Menuntun orang yang al-muhtadar, orang yang hendak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Ini bukan dengan memerintah, ya, tidak dengan bentuk perintah. Ayo tirukan ucapan saya atau ikuti ucapan saya, ya. Karena kecenderungan orang yang akan meninggal, respon pikirannya itu mengambil yang depan, ya. Artinya bahasan talqin ini bukan kita menyuruh, bukan kita mengajak dengan perintah ajakan, tetapi caranya dengan kita membaca tahlil, ya. Makanya kenapa kemarin bahasannya talqin mayit ini lebih utama dilakukan oleh selain ahli waris, ya. Apakah tetangganya, bukan ahli waris, ya. Karena khawatir kalau ahli waris ketika ada sedikit kesadaran dari calon mayit, dia akan mengatakan perkara yang berhubungan dengan dirinya, dengan harta bendanya, hal-hal yang sifatnya privasi keluarga. Ya. Karena itu talqinnya dengan orang lain duduk di samping calon mayit sambil mengucapkan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Sak kersa dilagokno napa mboten sak kersa. Jadi langsung bukan dengan sampean tirokno yo atau sampean tutno yo. Khawatir calon mayit ini akhirnya mengikuti sampean terusno yo, sampean terusno yo. Sing keloki kata-kata sampean terusno yo niku wau. Jadi kita jejeri langsung la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau memang calon mayit ini muslim. Bagaimana kalau non muslim? Mungkin ada tetangga kita atau mungkin saudara kita yang kebetulan non muslim, maka kita mentalkirnya dengan
syahadaten. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan harapan di akhir hayatnya dia akan menirukan kalimat tersebut. Jadi bukan la ilaha illallah saja. Karena kalau hanya sekedar tahlil bagi orang-orang non muslim dia tidak masuk. Ya. Artinya belum masuk Islam. Sebagai syarat orang itu beriman atau Islam ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Karena hal tersebut maka kita talqinnya pakai syahadat. Kalau muslim dengan tahlil. Kalau muslim dengan kondisi fisik atau kondisi pernafasannya sudah berat, kita sederhanakan talqinnya hanya dengan kalimat Allah. Allah wiritan terjajari Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau ini umi niku tanglet ingkang ten yang di mobil yang ngantarkan umi itu Mas Haris yang nyopir kali ning Lili ingkang barengi. Ya, Gus Safa di mobil lain. Ya, saya tanyakan, ya apa Mbak akhirnya umi waktu di mobil terakhir apa yang ya tak gawe wiritan di mobil Allah karena napasnya berat. Ya alhamdulillah terdengar suara jawaban ya Allah, tapi dengan suara yang agak berat dan pelan, mantun niku ambekan gede. Ya karena memang nafasnya sudah berat ya. Ya kita semuanya berharap di akhir kehidupan kita nanti juga seperti itu. Mugi-mugi kita sedaya kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah, mengingat Allah dengan menyebut asma Allah dengan kalimat-kalimat tauhid seperti itu tadi. Sampun niku urusan talqin. Melanjutkan bahasan yang akhir yang lalu di halaman 134 saking kitab niki. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i wal Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Pada hadis ini, hadis yang sering kita dengar biasanya di acara-acara haul, di acara-acara tahlilan ya. Tidak hanya berpaku kepada 3 bahasan. Ketika seorang mati, idza mata ibnu Adam, jika manusia itu mati, in qata'a amaluhu, maka amal perbuatannya akan terputus, tidak akan memberikan manfaat kepada mayit tadi illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah. Sedekah niku sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, jangan dianggap sebagai bentuk harta benda ya. Sedekah itu apapun yang kita miliki kita berikan kepada orang lain itu disebut sedekah. Sedekah maknanya luas. Wonten hadis Kanjeng Nabi dawuh imatatul adha anik torik, sedekah menyingkirkan perkara yang menyakiti di jalan niku sedekah. Jenengan wangsul saking mriki ketinggal napa? Niki lho wonten gelas kopi niki sik wonten kopine iki lek kesampluk saken arek-arek ngepel saken napa terus dengan mek nyingkrino tok niku sudah bentuk sedekah. Nginggirno niku sedekah. Imatatul adha anit torik. Sampai Kanjeng Nabi dawuh wa tabassum fi wajhi ahika sedekah. Mesem nang kancamu iku sedekah. Sampai bahasan mesem kan satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Itu sedekah kata Rasulullah. Cuma bahasan di hadis niki sedaqatin jariyah, punya sifat jariyah. Jariyah itu yang mengalir. Yang pahalanya bisa lama terus-menerus. Kalau jenengan sedekahnya hanya sekedar menyingkirkan gelas ten pinggir, ketika gelas niku direngkesi mantun selesai ponan. Kecuali nggih, kecuali ketika Mas Dwi nyingkreno terus Mas Sigit semerap. Oh iya, kate metu pokoke ana gelas di tengah dalan disingkreno. Mas Sigit niru kelakuane Mas Dwi. Maka walaupun Mas Dwi mboten nglampahi, selama Mas Sigit nglampahi ten pundi mawon, Mas Sigit angsal kiriman. Niku mangke bahasane di yang ilmun yuntafa'u bihi itu. Ya. Itu tidak masuk sedekah jari. Jadi intinya sedekah di sini satu kebaikan dari kita yang pahalanya bisa terus mengalir. Sekali lagi tidak harus berupa harta benda, apapun, tidak harus berupa uang, apapun niku apapun. Dan kebaikan niku banyak macamnya. Kata orang Arab al khairu katsirun ya. Wa qalilun fa'iluhu. Ini bukan hadis, ungkapan orang Arab, ungkapan ulama. Al khairu kebaikan itu katsirun banyak macamnya. Wa qalilun tetapi sedikit fa'iluhu pelakunya. Pelaku kebaikan yang sedikit. Ya semoga kita semua yang hadir di sini termasuk para pelaku kebaikan
yang bisa diharapkan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru kebaikan itu sendiri. Caranya macam-macam kuatah. Jenengan sing wonten langgar ten masjid di dekat rumahnya, jenengan bukan takmir ya. Masuk masjid, masuk langgar. Lek Buya singen ngajari kula. Salah satunya ajaran Buya ketika beliau ngajak anaknya nopo ngaos ten satu tempat luar kota. Biasanya kan sebelum acara pun berangkat riyin seumpama ten pundi ten Mojokerto ten pundi ngoten. Injing niku pun berangkat mampir silaturahim ten pundi. Terus kadang ngentosi ten masjid. Pokok setiap mampir masjid Buya mesti kula ngoten deloken jedinge le. Pertama niku mesti deloken jedinge. Nggih. Nek jeding pratekno kabeh apa sing kurang, ana sing rusak apa sing kurang. Nggih. Laporan langsung. Ana pira jedinge, enak jedinge wonten 3 Buya. Ceboke namung kali, sing setunggale pun pecah. Lampune setunggale dep wis kudu mati ngoten lampune, lampu dop. Niku langsung Buya. Wis delok sing dibutuhno apa. Nggih, matur nuwun ningali keset ten masjid biasane Buya. Lek kirangan lek ten kula ngoten urusan jeding kali keset. Nggih. Terus dia ya wis mau koyo liwat ana toko nek kono tukokno. Jadi tidak nunggu ada takmir, tidak nunggu orang rame, ya itu masuk sedekah jariah selama cebok itu dipakai, selama keset itu dipakai, lampu itu dipakai, dia terus mengalir. Tidak harus jadi takmir resmi, ya, karena istilah takmir itu kan orang yang meramaikan masjid. Wonten takmir yang tertulis, ada takmir yang tidak tertulis. Siapa takmir tidak tertulis? Nggih jamaah sing ramein niku sing salat jamaah, sing itikaf niku takmir asline. Lah jenengan ketika masuk masjid ngoten, ya, semerap wonten keran mungkin sing mboten rapet, dia apa-apakno mboten rapet, nggih mboten usah ngomong ten takmir, ndak usah ngomong sama pihak masjid, wis moro-moro ditukokno keran dhewe, pasang-pasang dhewe, itu masuk sedekah jariah. Nggih. Apapun itu bisa kita lakukan. Tidak hanya di tempat-tempat ibadah, termasuk sedekah jariah, ten kitab niki mangke wonten keterangan termasuk hal-hal yang punya manfaat untuk umum. Mungkin penerangan jalan, ten kampung wonten nggih. Iki lek wong budal subuhan rene sakaken peteng ana napa? Ngoten niku napa? Anu wadai lampu niku napa? Oh sing yo. Ana pitingane tapi lampune gak ana. Wis moro-moro tumbasaken ngoten mawon. Nggih. Ini termasuk sedekah jariah. Ya. Ini akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Lalu yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu yang bisa bermanfaat. Baik dengan cara mengajarkan atau dengan cara seseorang menjadikan upaya untuk ilmu itu bermanfaat, penyebab. Nggih. Gampangane lek ten kitab niki diterangaken termasuk ilmu yang bermanfaat seperti mengarang kitab, seperti menggandakan kitab, fotokopi kitab, ya. Juga napa seumpami termasuk nggih urusan kitab niku. Lek sing bangun masjid, bangun pondok, terus wakaf Quran niku mlebete ten sedekah jariah. Nggih. Intinya kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan diikuti nggih contohaken niku wau pun Mas Dwi nglampahi niku terus Mas Sigit niru, yaitu ilmu manfaat. Ya. Lalu yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu atau anak soleh yad'ulahu. Perhatikan dari kalimat Rasulullah ini di dua kalimat yang pertama Rasulullah mensifati kata tersebut dengan satu sifat sodakoh yang mengalir pahalanya, yang terus, ilmu yang bermanfaat cuma satu, yangnya cuma satu. Tapi yang ketiga mboten Kanjeng Nabi, au waladin solihin, yang soleh yad'ulahu, yang mau mendoakan. Syaratnya dua. Itu bisa sampai kepada mayit, bisa kebaikan itu bisa diberikan untuk mayit kalau orang itu punya anak yang soleh dulu. Soleh nomor syarat pertamanya solehin. Mboten cukup hanya sekedar ya deulah, nggih. Wis pokok bapake mati melok nahlili tapi mboten soleh.
Ya napa niki kasuse? Lah bertentangan kali hadis. Wong hadise waladin solihin riyen. Solihin ya ulah. Sampun diwalik. Niki carane anu urutan. Ya. Karena itu kita yang punya anak, punya cucu nggih monggo sami-sami berusaha menjadikan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh. Sedangkan kita yang jadi anak, sekalipun mungkin orang tua kita sudah meninggal, mari kita sama-sama memposisikan diri kita untuk menjadi anak-anak yang soleh bagi orang tua kita. Ya. Lah niki hubungannya kali waladin solihin, soleh di sini artinya orang mukmin, orang muslim, juga anak yang taat kepada Allah. Dalam hal ini kita dituntun untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka. Yang paling pokok, paling boten 3. Lek diurutkan nggih, diurutkan ngajari anak niku nomor 1 ngajari iman. Ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari saking Sayyidina Samurah. Sayyidina Samurah dawuh, kunna atfalan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamnal iman qoblal Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imana. Yang artinya ketika kami masih kecil di zaman Rasulullah, kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Kemudian kami belajar Al-Qur'an. Dengan pelajaran Al-Qur'an tersebut fazdadna, semakin bertambah untuk kami bihi, dengan Al-Qur'an tersebut imanan iman kami. Iman kami menjadi bertambah. Nggih dasare Quran surat Al-Anfal ayat 2 niku. Ya. Alladzina Al-Anfal ayat kali. Ya Mas, sing dzikir idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ngajenge ya no. Ya pakai. Nggih ngajenge ya napa ngajenge? Awal ayate napa? Mboten sadurunge wa idza tuliyat. Ya Mas. Aku mau buka ayat liya soalnya. Sama tak kon golekno ayate. Aina tuliyat alaihim ayatu. Ini apa? Nggih. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah wajilat, bergetar apa qulubuhum, hati mereka, wa idza tuliyat, dan ketika dibacakan alaihim, kepada mereka apa ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, ya semakin bertambah iman mereka. Artinya iman itu bisa bertambah ketika dibacakan ayat Al-Qur'an. Artinya kalau ditarik lebih dalam lagi bisa bertambah karena memang dasarnya sudah ada imannya. Dibacakan Quran tambah. Lala imane dereng wonten dibacana Quran nggih pancet ya saged. Artinya niku wau dalam mengajari anak-anak ya sesuai dengan metode Rasulullah, beliau mengajarkan iman sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Nah ini kalau zaman sekarang lah sampun kadung ya napa Gus larenipun mlebeten TPQ pun diajari Quran, sementara iman ya kita berjalan beriringan ya. Yang sekiranya di rumah ya sedikit demi sedikit kita ajarkan tentang iman, kita kenalkan dengan Allah ya sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Mek ngoten tok lho, masuk mek ngoten tok niku lek mboten biasa nggih mboten saged. Ya. Artinya ketika mungkin anak kita takjub melihat sesuatu, ningali ciptaane Gusti Allah, ningali pantai, oh bagus ya, oh masya Allah, itu Allah yang bikin itu. Niku tauhid loh niku Pak, ngajari tauhid loh niku, ngajari tauhid. Ya, ayah hebat ya, ayah hebat. Kadang-kadang lare niku seneng lek bapak niku
Nggih ngoten nggih. Anak-anak itu suka kepada ayahnya, bapakku kan ngoten. Ayah hebat ya bisa gini. Wong kadar kula menek nyalap barang ngoten juga kula niku. Buya hebat bisa naik-naik loh, naik-naik. Ngoten nggih. Nah, kita ngarahkan, oh iya yang bikin kayak gitu Allah. Ya, artinya arek lanang, wani, menek-menek, ini semuanya Allah. Ya, kita ngarahkan ke situ. Itu ajaran tauhid. Kita kenalkan kepada Allah sebagai pencipta, sebagai penentu. Mantun niku yang memberikan rezeki, yang mencukupi. Nggih. Kenang-kenangane Umi nggih sing-singen kula napa nate nyuwun tumbasaken sepeda ten Buya niku. Ya, SMA kelas 1. Tahun 97-an insyaallah. 96 97. Nggih. Nyuwun ten Buya tumbasaken sepeda Buya. Sepeda napa saking pondok ten sekolah 3 kilo lebih, kadang telat nite mikrolet niku telat ten Kediri mereka. Terus kali Buya waktu niku Buya ndak ya sedang ndak ada uang. Terus selak anu ali butuh temenanan nak. Nggih Buya, lek saged kula mangke wangsul ten pondok kula beto punan nggih. Jaman singen lak gampil lak beto sepeda pancal numpak sepur ngoten mawon diunggahno kan saged ta. Nggih waktu niku kula berangkat kula unggahaken sepur. Nggih. Terus kali Buya iya wis takok nang rombengan Dik Comboran ngono, tapi aja larang-larang. Aku di dhuwit mek 50.000 tok waktu niku 97. Nggih, sampun krismon 97. Oh, dereng krismon. Napa? Nggih, awal-awal niku nggih. Awal-awal niku. Paling 50.000. Terus ten almarhum Cak Soleh ya sing parkir. Matos-matos, golek sing apa Mas? Sing jengki apa sing BMX apa sing apa? Pingin balap aku Mas, angsal nih. Iki sampean coba Mas, muter-muter. Piro regane Mas? 80.000. Waduh, kayak dhuwit 50.000 Buya Mas liyane Mas, golek liyane kula. Mboten angsal. Sampai kajenge dhuwur, wis Mas, wis panas wis engko golekno ya anu tak ternarono wis. Ya. Pokok ngono Mas, golekno ojo sampai 50.000 Mas, Buya mek 50.000 tok. Wangsul kepanggih Umi. Terus nggih tangleti wis entuk dereng kula titip Cak Soleh. Wis salat zuhur dereng, salat zuhur terus salat hajat. Kalau imut niku Umi kan. Salat zuhur, salat hajat. Mbok masih Cak Soleh golek muter-muter lek Gusti Allah gak ngersakno gak entuk le. Kula eling niku tauhid niku. Nggih, main ngajari tauhid nih. Nggih. Salat hajat, njaluk temenan nang Gusti Allah. Apa sing pian karepno. Nggih. Nggih kula wis ndonga wis basa Indonesia mantun salat hajat. Nggih serodok mokong ngoten niku dongane. Ya Allah, jenengan ngertos Gusti. Pondok ten sekolah niku 3 kilo, mboten kula critani jenengan pun semerap Gusti. Kula saestu ngomong ngoten. Nggih. Mboten kula critani kula mboten canjang, mboten sambat napa jenengan pun semerap jarahe sak pinten, jenengan nggih semerap kula telatan pun mboten kula critani. Intine kula nyuwun sepeda. Nggih, jenengan pun semerap Buya wau artone namung 50.000. Ya Allah, kula butuh saestu Buya anu ten sepeda. Nggih. Ngan paringi gampang mendapatkan sepeda yang saya inginkan. Nggih. Lek saged sepeda balap Gusti, kula pingin sepeda balap. Lek saged kelire biru. Kula waktu ndekte temenanan niku donga paling mokong waktu niku kula niku. Nggih. Kelire biru kula mboten usah ngecat Gusti. Lek saged bane putih. Nah itu. Dan harganya tidak sampai 50.000, artinya mek 50.000. Ndak lama Cak Soleh datang. Terus, "Sintuk Mas sepedane ndek ngarep." Mana? Piro Mas? Langsung kalau tangleti piro Mas regane? 47 Mas. 47 terus tak tukokno pentil ngarep mburi ganti pentil anyar. Totalnya 49 waktu niku. 49 terus paling nyarto 50.000. Wis Mas sing 1.000 sampean go. Waktu niku nggih 1.000 tasik wonten regane. Nggih. Peda dimasukkan balap biru metalik kaya HP-ne Ayub ngeten iki. Bane putih kabeh. Kula langsung syukur. Nggih. Wallahu a'lam. Kan sampun Gusti Wali dungane mandi dereng karuan. Soale kula mboten semerap. Ketika saya salat bisa jadi biasane nggih. Umi lek ngengken kula salat hajat, Umi nggih salat hajat. Biasane ngoten. Dados dereng karuan gara-gara kula dereng karuan. Saged Umi niku sing donga. Nggih. Itu napa? Artinya saking kisah ini kita ngambil pelajaran bagaimana beliau mengajarkan tauhid kepada anaknya. Nggih.
Nah ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Jenengan nggak ada putra kalau memang punya menginginkan sesuatu yang sifatnya besar, agak mahal, nggih lah namun sekedar tumbas cilok, tumbas anu nggih langsung paringi lek wonten. Tapi lek terus ya belikan komputer ya, loh komputer, ya sik tak nglompokno sik dhuwit ayah iki lho. Ayo ya penting ya anu ya ini laptop ya. Ya njaluk nang Gusti Allah, aja njaluk nang ayah. Ngarahkan ya. Ini termasuk pendidikan tauhid, iman ya. Kita kenalkan, ndak takut kepada selain Allah. Apakah itu takut setan, takut peteng, takut nopo mawon? Karena bahasa Al-Qur'an Allah menyebutkan la takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takut kepadaku. Ya, ini makna kita mengajari iman tadi. Ketika iman sudah ada, kemudian kita ajarkan Al-Qur'an, mboten kudu jenengan sebagai hafid Quran, ndak harus jenengan seorang ustadz ya. Apapun bisa kita ajarkan dari Al-Qur'an. Minimal batas minimal Fatihah. Lek saged Fatihah sampun diparingaken guru TPQ, kecuali rakyatnya jenengan guru TPQ. Nggih, eman-eman. Lek Fatihah diberikan guru TPQ, bukan orang tuanya sendiri atau mungkin kakek neneknya yang ngajari, eman-eman. Soalnya niku makin ngalir terus loh. Selama lari niku maos Fatihah jenengan kiriman terus. Lah Fatihah ini bendinten wajib ping 17 dalam sholat. Dereng lintu-lintune, lek wonten acara napa-napa, wonten sakit, nyuwun barokah Fatihah sing nyuwun lak Fatihah. Mboten wonten kan tiyang terus nyuwun barokah, barokoroh kan mboten wonten. Fatihah sing didamel. Ya, itu akan mengalir terus. Niki paling tidak kita ngajarkan seperti itu. Anak-anak pertama iman, yang kedua Al-Qur'an. Lalu yang ketiga salat. Paling mboten sing pokok niku pun. Nggih, yang lain-lain nanti bisa bisa dikembangkan dari sisi kebaikan. Itu kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, dengan harapan dia mau mendoakan ya. Dan sifat yang kedua ten hadis niki lafat yad'u lahu di sini, dengan taatnya seorang anak ibadah secara tidak langsung dia telah mengirimkan pahala kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi bukan berarti ketika melakukan dosa terus ngirim dosa mboten. Bahasa mriki waqat tafaddalallahu taala bi kitabatihi mithla thawabi sairil hasanat allati ya'maluhal auladu duna athamis sayyiat. Sehubungan dengan waladin solihin yad'ulahu, dengan kesolehan seorang anak, maka Allah akan mencatat bagi si mayit pahala seperti yang dilakukan oleh anak-anaknya tersebut, duna athamis sayyiat, tapi tidak dengan dosa-dosanya si anak. Nanti dosanya anak ditanggung piyambak, tapi ganjarannya anak yang sudah meninggal angsal kiriman. Ya, itu kelebihan dari anak-anak yang soleh atau anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi kita sedaya anak-anak diterusaken anak-anak yang soleh solihat ila yaumil qiyamah. Nggih ampun. Salajengipun keterangan saking kitab niki, perkara yang tidak terputus ketika seorang sudah meninggal, nggih hadis niku namung dijelasaken 3. Tapi dalam hadis lain Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ya. Termasuk perkara yang bisa sampai kepada orang mukmin dari amal perbuatannya, dari kebaikan-kebaikannya ba'da mautihi, ilman nasyarahu. Leten sing hadis niki yang pertama ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang pernah kita sebarkan. Sekali lagi, mboten kudu dados ustad jenengan, mboten kudu dados ustad. Jenengan mek sekedar napa nggih, teng griya dalu wancine sare, terus sanjang tenanake, lek bengi lek turu patenono le, jane gak mubadir le. Atau mungkin kadang-kadang di kamar anak kita diparingi lampu kuwatah koyo
Nggih kaya plaza ngoten aja akeh anu siji ae lek turu patenono sing iku. Anu ya hiburan ya. Ya wis lek turu patenono karekno siji ae. Nah, ya. Ngajari kebaikan agar tidak tabdir, tidak napa? Buak-buak mubadir niku wau. Ya, itu termasuk ilmu yang kita sebarkan. Ya. Yang kedua, waladan solihan tarokahu. Anak soleh yang dia tinggalkan. Tidak harus mendoakan. Pokok soleh niku termasuk niku bahasa nih. Ganjarannya mengalir kepada si mayit. Wa mushafan warrothahu. Mushaf Al-Quran yang diwariskan. Al-Quran yang diberikan. Warrothahu maknanya diberikan. Tidak harus sampun mati terus diwarisaken ten anake mboten. Ya, pernah diberikan. Atau Quran yang kita letakkan ten langgar. Nggih wakaf Quran gampangan. Niku termasuk selama Quran itu dipakai dibaca ganjarannya ngalir. Wa masjidan banahu, masjid yang dibangun. Kita ikut bangun, tumut ngecor tok, tumut wis pokok urusan pembangunan masjid niku. Tumut napa, Mbak? Tumut ngentekno jajane. Lho eman nek kalau sing ngentekno mubadir iki. Aku sing ngentekno. Nggih pun termasuk pokok urusan masjid niku. Wa baitan libnis sabil banahu, rumah untuk napa? Pengembara ibnu sabil, nggih, pejalan bano yang dia bangunkan, ya, rumah singgah lah gampangane. Ya kalau ndak rumah singgah minimal lek jenengan punya rumah yang mungkin di pinggir jalan, tidak mengganggu haknya orang lain, maringi payonan, saged damel tiyang ngiyup kudanan, niku termasuk sedekah, napa termasuk niku ngalir niku. Masa mati selama niku saged ngiyupi tiyang nggih. Niku. Wa nahron ajrohu. Sungai yang dialirkan. Lek sak mangke napa berarti? Lek kiase ten sak mangke napa? Got nggih, saged nggih. Got musim hujan ngeten jenengan sekedar mek aku gak melok bangun, gak melok nyogroki. Nggih, biar aliran lancar. Nggih, itu masuk ngalir. Wasodaqatin pinten morek ciro lu 4 6 wasodaqatin akhrajaha min malihi fi sihhatih wa hayatih, dan sedekah yang dia keluarkan dari harta bendanya dalam kondisi sehat dan hidupnya. Ya, ketika dia masih hidup sehat purun sedekah, ya. Maka ketujuh hal tersebut kata Rasulullah talhaquhu akan nyusul hu kepada mukmin ba'da mautihi min ba'di mautihi setelah matinya. Ya, 7 perkara yang dilakukan semasa hidup tadi akan mengikuti mayit. Ya, ketika dia dimasukkan ke liang kubur. Dari sini apa? Dikumpulkan oleh Imam Suyuti hadis niki 7, hadis wau 3, 10, wazada wa qad zada Suyuti 'alaiha wahidatan aidon, dan Imam Suyuti menambahkan satu perkara yang akan terus mengalir pahalanya kepada seorang yang sudah meninggal, yaitu wa ta'limun liqur'anin karim, mengajarkan Al-Qur'an. Lek sing wau maringi Qur'an, lek niki ngajarno Qur'an. Akhirnya niku Fatihah. Fatihah wis kadung wis diajari nopo, nggih minimal bismillah. Ya kateng nembasaken nopo ten putune, terus putune kung buka kung, kasih dimplok cekel sik tangane. Bismillah sik, ojo langsung dimplok. Bismillah. Nggih, kateng wangsul beto jajar no putune langsung enak kung, enak, ojo enak-enak tok, alhamdulillah. Niku sudah Al-Qur'an. Ya, kan ayat Al-Qur'an, alhamdulillah rabbil alamin, ayat Qur'an, bismillah ayat Al-Qur'an. Pun niku hal-hal yang bisa kita jadikan sangu, Pak. Sangu untuk napa? Menghadapi kematian yang berat bagi setiap hamba nanti ketika sudah di alam kubur. Hubungannya nanti dengan pertanyaan kubur, ya. Napa niku diterusaken ten bahasan hadis selanjutnya, wa an Abi Amrin wakila Abu Abdillah wakila Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu idza faraha min dafnil mayyiti waqafa alaihi
Kanjeng Nabi ketika sudah menguburkan mayit, waqafa, beliau berdiri alaihi di atas kubur. Waqala sambil mengucapkan istaghfirullaha li akhikum. Istaghfiru, mintakan maghfirah Allah kepada Allah li akhikum untuk saudara kalian yang dikubur ini. Wasalu, dan mintalah kalian semuanya lahu untuknya at-tathbita, ketetapan. Minta ketetapan. Fa innahu, karena sesungguhnya mayit tersebut al-ana saat ini yus'alu, sedang ditanyai oleh malaikat yang datang. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Niki berhubungan dengan pertanyaan kubur, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, saking awal ketika sampun dikubur, saking cerita, saking hadis niki, sunnah kita berdiri. Ya. Baru nanti ketika talqin, yang nalkin duduk. Kadang-kadang jenengan bingung, seumpami napa ada keluarga yang meninggal, kemudian wis aku wae sing maca talqine, ya apa ngadeg apa lungguh. Waktu baca talqin duduk. Ketika mayit sedang dikuburkan anu niku ngadeg. Ngoten. Niku tak saking sunah-sunahe ngoten. Lajeng berhubungan dengan pertanyaan kubur. Di sini juga Rasulullah selain mendorong kepada kita untuk memohonkan ampun kepada saudara kita yang sedang dikubur, kita juga didorong untuk meminta at-tatsbit, as-sabat atau at-tatsbit, ketetapan. Di mana masalah ketetapan ini jangan kita hanya mengandalkan doa dari orang-orang yang akan menguburkan mayit kita nanti. Artinya monggo kita dalam kehidupan kita masing-masing, kita juga berusaha untuk mendapatkan ketetapan hati, ya, ketetapan hati. Bagaimana caranya? Antara lain dengan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, ya, walaupun itu kecil, walaupun itu ringan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan riwayat lintu min alfai karomah, dari 2000 karomah. Ya. Artinya ketika kita sudah mengetahui akan kebaikan tentang agama Islam niki, monggo kita sami-sami bersungguh-sungguh mujahadah untuk taat dumateng Gusti Allah. Istiqomah, kanthi istiqomah, jangan terpancing dengan kondisi zaman. Ya Allah, nyambung Pak. Ya. Kalau ini Senin, Selasa kita wonten pertemuan ten Batu, ya, ada namanya Majelis Al-Wafa bi Ahdillah Indonesia. Majelis Al-Wafa itu satu perkumpulan yang dibentuk oleh guru kita Habib Umar bin Hafid bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang dakwah. Tidak harus lulusan Timur Tengah, lulusan Darul Mustafa, mboten sinten mawon, kau kathah nggih ustaz-ustaz wonten ulama sinten sing mboten nate ten mriku nggih wonten. Intinya orang-orang yang napa berkecimpung di bidang dakwah. Dakwah niku maknane ajak-ajak, nggih, ajak-ajak, ndak harus ceramah, ndak pokok ajak-ajak ten dunia pendidikan. Nggih. Kalau ini termasuk disinggung kalian di antara Dewan Syuro Al-Wafa niku wau dalu nyampaikan samantune Maulid. Alhamdulillah mayoritas datang Habib Jindan Jakarta, Habib Soleh Al-Jufri Solo, ya, terus iki kathah ingkang rawuh. Ya, yang termasuk singgung kalian Habib Jindan wau dalu pesan Habib Umar, ya,
kepada kita semuanya umat Islam dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Niki nyinggung masalah niki, sabat. Nyinggung masalah sabat. Sabat, ketetapan hati. Ya. Khususnya bagi warga Muslim di Indonesia. Sama nanti akan menemui di Indonesia iku sing perkara-perkara sing garai sampean iku terus melalaikanmu dari Allah. Ya. Lek gak kuat-kuat, khawatirnya kalian akan terjerumus. Ya. Apakah itu ada upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau siapapun itu? Ya, siapapun itu. Bahasanya Habib Umar, jangan terpengaruh. Sahabat sing tenang ya, sing kenceng ya. Jangan mail, jangan Jangan condong ke kanan, condong ke kiri. Sampeyan ya sing kok biasane sampean. Nggih. Selasa malam Rebo ngaji wis ngaji, sing ngono ae wis babak kate napa wis babak pokok aku ngaji. Wae salat, wae kumpulan, wae tahlilan ya. Jangan terpengaruh dengan apapun. Ya. Niki nyinggung masalah niku. Jadi upaya kita untuk sahabat adalah kita menggali ilmu, mencari makna kebaikan, mencari bentuk-bentuk amal kebaikan. Setelah kita temukan, terus monggo kita sami-sami mujahadah niku wau, bersungguh-sungguh. Nggih. Titik istiqomah wis iki dilakoni wis ditemenani. Nggih. Selain itu, monggo kita sami-sami ndonga. Selain upaya zahir juga ada upaya batin dengan cara doa. Dungane macam-macam, kata sing jenengan biasane maos saderenge salam. Napa biasane? Tahiyat kae. Napa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit jenengan tetepno. Tetapkanlah hatiku ala dinik, terhadap agamamu. Itu memang salah satu doa yang sering dibaca sama Rasulullah, salah satunya ya. Ndak harus kita baca sebelum salam mboten. Masa meneng-meneng kita melihat gonjang-ganjinge zaman ya opo ningali berita ningali opo nih Islam kok iso anu ngene ya Allah semoga-moga tetep kenceng aku di Islam iki wis ngoten mawon. Atau bahasa lain doanya Rasulullah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Gusti kula sampun jenengan enggokno la tuzi kulubana, jangan engkau belokkan, jangan engkau alihkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Niki sedaya saking jenengan Gusti, lek kula sampun dengan paringi hidayah sampun denggokaken malih pun. Ya, kita minta ketetapan ten mriki. Rabbana la tuzi kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan untukku dari sisimu rahmah, kasih sayangmu ya Allah. Nyuwun ten mriku. Atau lek bahasane bahasa nggih donga-donga model-model ngoten niku. Bahasa Imam Al-Haddad, Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi iqbitna 'ala khairi millati. Ten syairnya Imam Haddad, ya fa ya Rabbi, wahai Tuhanku, tsabbitni, tetapkanlah aku 'alal haqqi, terhadap kebenaran, wal huda, dan hidayah, wa ya Rabbi, dan wahai Tuhanku, ikbitni, jangan gegem kula. Kita minta kepada Allah, genggam hidup dan matiku ala khairi millati, terhadap sebaik-baik millah, terhadap sebaik-baik agama, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahasa niku. Atau jenengan maos donga sing diajari Kanjeng Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan muhda. Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan muhda. Ya Allah, tsabbitni, tetapkanlah aku. Waj'alni, dan jadikan aku hadiyan, orang yang memberi petunjuk, muhda, dan diberi petunjuk. Ya, itu salah satu doanya Kanjeng Nabi. Doa agar diberi istiqomah kalian Gusti Allah. Ya, Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan muhda. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Atau doa-doa yang sejenis.
Dengan mboten apal basa Arabe nggih. Ndamel basa Jawa, basa Indonesia pun dimawon. Ya Allah, mugi-mugi paringi napa? Semoga diberi ketetapan iman, diberi ketetapan Islam, dengan paringi istiqomah, dengan paringi husnul khotimah, nyuwun mawon dumateng Gusti Allah. Karena bagaimanapun yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini nggih namung niku, Pak. Ya, kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ngandalkan ilmu mboten saged, ngandalkan bolo mboten saged, ngandalkan konco, ngandalkan harta benda kedudukan mboten saged. Satu-satunya yang bisa kita lakukan mengandalkan doa, pertolongan Allah. Nggih. Doa ini maksudnya mengharapkan pertolongan Allah, karena yang kita minta adalah Allah. Nggih nyuwun mawon. Nggih kalau ingin jenengan waktu nisfu Sa'ban lak pun maos ah. Nggih. Kalau napa? Kalau engkau mencatatku fi umil kitab termasuk orang yang sa'id, orang yang bahagia, ya napa? Fatabbitu, ngan tetepaken Gusti. Tapi kalau ini termasuk minal askia, dari orang-orang yang celaka, ya maka gantilah dengan minas suada, dari orang-orang yang bahagia, ya. Karena bagaimanapun yang terbaik bagi diri kita adalah menjadi orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya napa nggih, monggo kita sami-sami upaya niku wau. Latihan, istiqomah, melakukan apa yang sudah diajarkan, baik diajarkan lewat lesan, diajarkan lewat tindakan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita. Nggih niku mawon pun nggih dilampahi sedikit tapi istiqomah sambil kita mohon kepada Allah diberikan ketetapan niku wau. Nggih. Mantun niku termasuk upaya kita untuk mendapatkan as-suada, kebaikan di akhirat, kebaikan di hari kiamat, kebaikan di dunia, lek diwalik nggih dunia, hari kiamat, akhirat. Nggih, bagaimana kita selalu berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngoten dibakan kan. Man ro'a wajhaka yas'at. Nggih ya. Ini ngoten dibak lho. Pas mahalul kiam ya apa Mas lagune Mas ya oke ya lali man ro'a wajah lah iya man ro'a wajhaka yas'at lah iya iku man ro'a sapa wonge ro'a sing ningali wajhaka wajahe panjenengan ya Rasulullah yas'at dia akan beruntung bahagia dia ya. Artinya orang yang mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat ketika dia mampu untuk melihat Rasulullah. Nggih, mugi-mugi kita sudah termasuk tiang-tiang niku wau. Bagaimana agar kita bisa melihat? Salah satu upayanya dengan kita melanggengkan sholawat. Termasuk apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, kita sholawat. Bahkan lebih jauh dari itu, apapun yang berhubungan dengan ciptaan Gusti Allah, kita nggih sholawat. Niku pun. Karena hubungannya mangke niku ceritane ngeten. Atos nggih mau lapo sih Mas kono dibakane barang apa nggih kono dibak. Maca dibak mau apa? Nggih pun pokoke niku wis maca dibak. Bulan sholawat Sa'ban. Nggih. Napa? Ngomong apa morale rek? Nggih, yas'at orang yang nggih ceritane ngoten. Kanjeng Nabi ngapunten Sayyidah perawi hadisnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dondom-dondom. Terus napa? Dome lugur, terus digerayai. Kali beto cempluk ngoten gerayai endi dome. Begitu Rasulullah masuk kamar, ruangan ini menjadi terang benderang. Langsung ketok, lho lah iki apa dome? Langsung ketok, walaupun geraya-geraya mboten kepanggih. Begitu Kanjeng Nabi mlebet terus terang, dia terang-terang, wis terang kok, ya napa lek wonten lampu mlebet ngoten niku nggih, terang. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, betapa terangnya wajahmu ya Rasulullah. Karena gara-gara Rasulullah mlebet, terus dipadang sak ruangan niku. Betapa indahnya, betapa terangnya wajahmu ya. Betapa bahagianya orang yang memandangmu ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan wailun man la yaroni yaumal qiyamah. Ya Aisyah, celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Lajeng
Sayyidah Aisyah nggih tanglet. Man, sinten Kanjeng Nabi sing mboten saged kepanggih, ndak bertemu, ndak ningali jenengan ten hari kiamat niku sinten? Al-bakhil. Orang yang bakhil, tiang sing medit. Sayyidah Aisyah pinter, cerdas, Pak. Lho, apa hubungane medit ambek gak ndelok Kanjeng Nabi? Makanya tanglet wa manil bakhil. Niki lak cara lari pondokan. Kanjeng Nabi jawab al-bakhil. Terus Sayyidah Aisyah menjawab wa manil bakhil. Sama-sama ada alnya. Berarti yang dimaksud kalimat kedua itu sama dengan kalimat yang pertama. Berarti bukan bakhil secara umum tiang mboten maringi nopo, mboten. Bakhil sing karepe jenengan niku sinten Kanjeng Nabi. Ya. Kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Yang dimaksud bakhil dari ucapan saya ini adalah orang yang tidak napa man dzukirtu, orang yang dzukirtu ketika aku disebut lam yusolli, dia tidak bersolawat alayya kepadaku. Dengan protosaken Pak. Man dzukir tu. Kanjeng Nabi mboten man umiro bisolati alayya, mboten ngoten dawuhe. Bukan kata-katanya bukan orang yang diajak solawat gak gelem solawat iku medit, mboten ngoten Kanjeng Nabi dawuhe. Man dzukir tu, ketika aku disebut. Sinten disebut? Napa sing disebut? Apapun sing hubungannya kali Kanjeng Nabi. Nggih, sakniki kita balikkan kita masing-masing. Niki mumpung sik Saban, bulane selawat niki. Kira-kira kita niki termasuk bakhil napa mboten? Monggo sami-sami ngoten, angen-angen. Apakah saya termasuk orang bakhil? Kalau ternyata kita tanyakan kepada diri kita, iya dadakno aku sik bakhil, berarti aku siap-siap meneh gak ndelok Kanjeng Nabi di dina kiamat. Berarti aku siap-siap gak entuk syafaat Kanjeng Nabi di hari kiamat. Ngoten tok. Nggih. Ya apa? Lah aku bakhil enggak ya apa? Kira-kira kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, dengan beliau, apakah saya bersolawat? Meniku tok. Napa niku? Nggih napa mawon? Nggih. Napa mawon? Ngan tangleten. Mas Imam seumpami tangleti, Mas. Gus Syafa kapan teko? Si Mas Imam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lho sampean tak takoki Gus Syafa kok selawat. Lah ya Gus Syafa lak jenenge musyafa lak jenenge nabi sih. Niki mboten bakhil Pak, cerdas niki. Paham Pak nggih? Niki teledor, kita sering teledor. Nggih. Jangankan seperti itu, wong dijak selawat mawon kadang mboten selawat kok. Niki dhuwure medhit niki. Asli niki. Nggih. Kita ndak nyadari. Nggih ngapunten lek bahasane rada keras, rada anu nggih pancen kenyataane ngoten. Ya, sampai kapan kita akan dibuai, dilus-lus to? Nggih, sekali-sekali kudu diketak pancen. Nggih. Sampai kapan? Ya. Kita akan membiarkan diri kita dalam keteledoran. Sampai kapan kita akan membiarkan diri kita kurang ya dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah. Nggih. Saniki mumpung tisik wonten sing ngimutaken, mumpung masih ada yang mengingatkan. Ya. Termasuk wau dalu disinggung bahasane salah satu gurunya, salah satu muridnya Habib Umar, Habib Ali Jufri. Ya. Ini ngoten, sampai kapan? Ya. Sampai kapan kita selaku umat ini akan seperti ini sampai kapan? Lek kon pengin selamat, gak apa kon kate saiki lalai anu sak akarepmu. Tapi lek engko kon wis ketekan jret ketemu, itu saat-saat terakhir engkau untuk kembali. Ya. Ketika kau sudah mengalami sesuatu yang sekiranya gak ngenak nang awakmu, kon gak ndang balik. Ngenteni wis kadung nyemplung wis babau wis menisan, ya siap-siap kon, entek kon. Ya, niki bahasanya beliau. Ya. Makanya niku nggih monggo kita di sisa usia kita masing-masing monggo lah latihan, monggo latihan. Nggih. Saking sholawat niku jangan nunggu diajak sholawat. Jangan nunggu diingatkan untuk bersolawat. Jangan nunggu diwaosaken dibak. Latihan sedikit-sedikit. Selain kita solawatan piyambak, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil mencari tahu apa yang sekiranya berhubungan dengan Rasulullah. Ngoten tok. Nggih contoh niku wau pun, contoh niku wau. Nggih. Nanti nek dalam nang sapa? Nang Gus Syafa eling. Syafa jenenge musyafa iki Muhammad, Nabi Muhammad lah musyafa. Terus hanya tenayub, pengen latihan gampang yuk, adik kacuk gampang-gampang nggih. Liwat kok ngarep ndelok masjid ngajenge kacuk, masjid pondok Nurul Mut
muttaqin. Nur itu cahaya, al-muttaqin itu orang-orang yang bertakwa. Sinten cahayane wong sing takwa? Mari selesai. Berarti Masjid Nurul Muttaqin sama dengan Masjid Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo liwat Masjid Nurul Muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masjid Nabi Muhammad iki. Lah Nurul Muttaqin jenenge. Menggok sret mlebu pondok-pondok pesantren Nurul Ulum. Nur iku cahaya, ulum iku apa? Ilmu. Apa cahayane ilmu? Pancet Nabi Muhammad. Kan pun dimawon. Nggih. Sinten? Apa Rohim wangsul? Masjid napa, Pak? Niku anu Aba Rois, napa artine Rois? Pemimpin. Sinten pemimpin sak donya niki? Mantun selesai Nabi Muhammad. Rois ya sanes masjid Aba Rois, masjid Nabi Muhammad. Pun di mboten sanes masjid Nabi Muhammad mriki. Kan patos sinten Malang, mboten wonten. Masjid Jamek nggih. Masjid Jamek Malang pun di Gus mboten Nabi Muhammad Jamek artinya yang mengumpulkan. Sinten benjing ten akhirat ten dina kiamat sing nglumpukaken gitu. Gusti Allah, madosi sinten? Pancet balik itu Nabi Muhammad. Jamek Nabi Muhammad pancet. Mboten wonten, Pak. Lah kalau kita sadar ngoten, jangan lintang pun di mawon selawatan jenengan. Ya alun lu Jamek rek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bukan masjidnya lho nggih. Jameknya, oh iki awak pengin dikelompokno meneh mbek Kanjeng Nabi Muhammad jamek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nggih. Niki sebagai langkah latihan kita. Makanya kalau kita pengin selamat, kita pengin digolongkan dengan beliau, ya kita berusaha untuk terhubung dengan beliau. Nggih latihan sing pun kadung ya napa nggih saged dipados-padosaken. Nggih sekali lagi tahadus bin nikmah. Nyeritakan nikmati Gusti Allah, Sing nganu nggih. Habib Umar kala wingi. Ada putra nomor setunggal, kula contoh nggih ten putra kula piyambak. Tahadduts kula mboten niat pamer, niat tahadduts. Tahadduts niku cerita bin nikmah dengan nikmatnya Allah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Ten Quran surat Wadduha niku wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahadits, critakno sampeno. Niki termasuk nikmatiku pun Gusti Allah. Alhamdulillah anak pertama lahir estri kula sampaiaken ten rencang sing wonten ten Yaman enggak ada guru jalukno jeneng nang Habib Umar. Nggih disuwunaken diparingi asma Zahra. Zahra nggih saking Fatimatu Zahra putrinya Rasulullah, dijukukno jeneng putrine Kanjeng Nabi Zahra. Ini syukur. Nikmat sang Gusti Allah. Anak kedua perempuan lagi tanglet diparingi asma Zainab. Zainab anak pertama Rasulullah, ya. Anak pertamanya Rasulullah. Jadi kalau putri kesayangan niku Sayyidah Fatimatu Zahra, kalau nama kesayangan niku Sayyidah Zainab. Niki saking dua nama niki. Kelebihannya dua nama niki. Kula mboten terus ngunggulno anak kula mboten saking namanya. Niku sedaya Habib Umar sing milihaken. Nggih. Jadi putri yang paling disayangi Kanjeng Nabi niku Sayyidah Fatimah yang dijuluki Az-Zahra yang mekar ya seperti bunga mawar. Kalau Zainab itu nama yang disukai Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi kepanggih sahabat perempuan tangleti sapa jenengmu? Nami kula niki Barokah Zainab jenengmu. Gantos Zainab. Sering ganti nama perempuan dengan Zainab. Niku Kanjeng Nabi ngoten. Lah saking mriku terus nggih kula tabarruk ya. Tabarruk niku ngalap barokah. Oh anak pertama Kiai Habib Umar. Dua-duanya Habib Umar dengan nama putri-putrinya Rasulullah. Alhamdulillah lahir anak ketiga laki-laki. Nggih kula tabarruk. Nggih tetep izin ten Habib Umar. Wonten waktu niku wonten Iqbal ten mriku putrane Ustaz Sultan. Nggih. Jalukno izin nang Habib Umar, aku ngkei jeneng niki. Lek oleh ya, alhamdulillah, lek gak oleh ya jalukno jeneng gantine. Nggih. Disampaikan alhamdulillah disetujui, doakan. Nggih. Disampaikan paman saya anak pertama, kedua antum yang ngasih nama. Terus sekarang anak ketiga lahir laki-laki. Beliau minta izin memberi nama Zaid tabarrukan karena niat ngalap barokah dengan nama
putra angkatnya Kanjeng Nabi. Sayyidina Zaid bin Harithah. Ada dua orang, Zaid bin Thabit dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Thabit niku penyairnya Rasulullah. Kalau Zaid bin Harithah niku putra angkatnya Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang namanya tertulis di Quran namung Sayyidina Zaid. Ngan monitor Quran wonten kata-kata Zaid, nggih niku sahabat Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mboten wonten, namanya ndak tertulis di Quran. Sayyidina Zaid tok. Nggih, mereka terus alhamdulillah setujui. Ya. Nah, kita tabarruk. Lah saking mriku latihan. Saya bisa latihan ketika di rumah memanggil anak-anak saya, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Mali Zahra, lho iki anake Kanjeng Nabi iki. Namanya iki namanya anake Kanjeng Nabi. Zainab, Zaid nggih. Nggih kita nggih saged latihan ngoten. Saniki monggo kita sami-sami kembalikan kepada diri kita masing-masing. Nggih, lek diurutaken ngoten niku wau. Celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Kanjeng Nabi dawuh yang tidak melihat adalah orang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil? Orang yang ketika beliau disebut dia tidak mau sholawat. Berarti lek diurut tiang yang ketika beliau ketika beliau disebut tidak mau sholawat adalah orang yang bakhil. Lek diwalik adalah orang bakhil. Orang bakhil tidak akan melihat Rasulullah di hari kiamat, artinya ndak bahagia, menjadi orang yang celaka, wailun. Sekali lagi monggo sakniki kita angen-angen kepada diri kita masing-masing. Nggih. Mulai awal kula niku nerangaken iki jenenge anake Kanjeng Nabi. Nabi ini maksud kula sinten? Nabi Muhammad. Ya, beliau maksudnya sinten? Nggih pun, ngangen-angen aku pas Gusti ngomong beliau Nabi, atiku ya apa? Aku njegedhek tok, ya wis bahil selesai. Kalau ngoten tok, kesimpulannya ngoten. Ngapunten, saestu ngapunten. Nggih. Atiku gak obah, gak ono terus ono lesanku gak kepingin nyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu alaihi. Gak ono lesanku gak obah blas iki. Atiku gak obah blas, nggih pun bahil. Kita masih bahil berarti. Ya, diakui atau tidak. Karena niku monggo kita sami-sami latihan. Sekali lagi monggo sami-sami latihan. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, ya kita sami-sami latihan. Mboten kudu langsung sing model niku wau ningali masjid, ningali nopo, mboten. Latihannya nopo? Nggih pun bendina sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sing kata sholawat. Sholawat niku yo nopo? Nggih pokok kalau redaksi sholawat pokok wonten lafat Allah niku sholawat. Kalau sing wonten ngajeng kadang-kadang kita niki diajak sholawat tapi nggih mboten perlu sholawat niku nggih dhuwure bahil. Kan ngoten. Wong disebut jenenge gak sholawat niku bahil. Apalagi ketika diajak sholawat tidak mau sholawat tambah nemen bahile. Nggih ya napa nggih sampun terpengaruh kali tiang-tiang sing mboten paham. Jenengan pun kula paringi paham. Ya saya beritahu mana yang pas, mana yang benar. Ketika wonten tiang ngejak sholawat jangan sekali-sekali menjawab dengan Sallu alaihi niku sanes sholawat. Sallu alaihi itu bukan sholawat. Sing bener Allahumma sholli alaihi wonten Allahumma atau sallallahu alaihi. Pokok wonten lafat Allah niku sholawat pisan. Lek pengin semrap. Karena lek sallu niku manane bersolawatlah kalian semuanya alaihi kepada Nabi. Sholli bersolawatlah engkau alaihi kepada Nabi. Nah itu perintah, kalimat perintah, bukan kalimat pemberitahuan tapi kalimat perintah. Termasuk aku selingkuh ngelingno biyen niku majelis pembaca maulid tiba khususnya sing terakhir wal ghamamah Al-mama qad adal wal mala solau. Cing bener solau, bukan solu. Solu itu perintah. Wal mala semuanya solau bersolawat alaika kepadamu ya Nabi. Lek solu iku semuanya solu salawat kabeh ngono artine berubah.
Gak dosa Gus, gak dosa, cuma namine artine gak pas kok diterusno. Kalau mek ngeten tok simpel ae kula niku. Nggih. Jadi yang selama ini mungkin salah kaprah di masyarakat, ya mungkin yang awam ndak tanya, ustate menengahi. Lah saniki wonten ustate sing bener no sampean sik pancet ae ya wis. Lah kula ngoten tok simpel. Nggih. Wal mala sollau lamnya di fathah. Sollau ala wal mala sollau. Gak enak aku sekait biyen solu ya sak karepe sampean. Aku stengelingno pokoke aku. Ngoten nggih. Termasuk niku wau. Sing ketika diajak sholawat menjawab solu ale itu ajakan. Apakah tidak boleh menjawab? Boleh, satu saja mboten masalah. Nggih. Ketika wonten majelis ngeten iki terus wonten tiyang ngejak sholawat, cak kateng sanjang Allahumma sholli ala Muhammad, sing liyane Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terus Camail mantut sedaya jawab, Camail nyebut malih shollu alaihi. Terus Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shollu alaihi, Allahumma sholli. Niku ajakan lain. Ngoten nggih. Ibarat yang salat niku disebut mubalek. Lah mubalek niku setunggal, Pak. Ngan kados Masjidil Haram, Masjid Nabawi niku lho. Sing napa? Nirokno bacaan imam. Allahu Akbar. Terus sing pengkang ngoten. Allahu Akbar. Niku namung setunggal. Cara fikih namung setunggal mubalek niku. Bukan sak Masjidil Haram, mboten namung setunggal, sunahe namung setunggal. Sama dalam bab sholawat niki mubalek itu cuma satu. Sampun sak majelis ngoten kabeh. Niku ajakan, shollu alaihi, we kabeh wong sholawat nang Kanjeng Nabi. Ngoten maksude. Nyusuli, nggih. Bukan sak majelis, sak stadion. Nggih, saestu Pak. Kula lek ten pondok pas wayahe sholawatan masih ngaos nopo terus kalau terus meneng-meneng sallallahu Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wonten lari pondok shollu alaihi ngoten lek ngarep kula masuk Ayub niki langsung sawat no be aku kon balik-balik dikandani kok ngeyel ae kon niku belajar nahwu sorof perlu shollu alaihi ku artine perintah kok paham ya karena niku kita ngajak sallallahu Nabi Muhammad ayo maca selawat nang Nabi Muhammad mane Ayub jawab shollu alaihi selawat dhewe Gus. Artinya niku ngoten Pak artine Pak. Kan kok ngeyel mawon kadang-kadang ngoten nggih. Jadi kita ndak usah ikut-ikut sudah. Kita yang selama ini belum benar, alhamdulillah wonten sing benerno, mantun niku monggo kita nglampahi. Nglampahi kanthi istiqomah dengan niku wau, sabat niku lho nggih. Gak umum mbek wonge, bapak gak umum masuk. Lah umum wong gak bener kok. Nggih. Kita bisa membantu membenarkan yang kita benarkan. Lek mboten nggih pun, penting kita tidak ikut-ikutan niku wau sing keliru niku wau. Mane niku sebagai upaya kita untuk mendapatkan yang namanya as-sabat ya, as-sabat yang dalam bahasa beliau tadi ini ketika kita mengantarkan mayit kita disuruh untuk memohonkan ampun dan memintakan at-tasbit niku wau minta diberi ketapan. Hal ini berhubungan dengan Quran surat An-Nisa insyaallah niki. Yusabbitullahu alladhina amanu. Yusabbitullahu alladhina amanu. Ya Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu. Quran surat Ibrahim juz 13 ayatnya 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit dengan ucapan yang tetap, dengan ucapan yang kokoh, artinya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia wa fil akhirati dan kehidupan akhirat wa yudillullahu dzalimin dan Allah menyesatkan kepada orang-orang yang zalim wa yaf'alullahu ma yasha dan Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Karena itu saking bahasan napa bab niki sekali lagi monggo kita sami-sami memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah
bulan Sya'ban, bulan sholawat niki wis digetno mawon nggih, nyuwun dumateng Gusti Allah saestu-estu untuk diberikan taufik hidayahnya. Mantun niku kita sama-sama tetap menjalankan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Poin pokoknya di bawah ballighna Ramadan, selain nyuwun barokah Sya'ban yang masih ada niki, kita minta usia kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya nutut ten bulan Ramadan. Nggih, umi kula, Pak Lek kula mboten nutut ten bulan Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya saged nutut ten bulan Ramadan. Dan nanti kalau memang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, terakhir ada beberapa amaliyah yang tidak bosan-bosan kami sampaikan, kami ingatkan kepada jamaah, dilakukan di malam pertama bulan Ramadan. Pokok jenengan pun wonten pengumuman malam pertama Ramadan samantuni tarawih, monggo sami-sami mau surat Al-Fatih, Quran surat Al-Fatih juz 26 ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Surat Al-Fatih senes idaja lho nggih. Idaja an-nasr kalian. Lah niku wonten Fatih Gus nggih, tapi senes niku. Inna fatahna juz 26 nggih. Kataan Yasin Pak, Yasin 83 ayatnya. Al-Fatih namung 29. Nggih. Pokok intinya ketika sudah dipastikan ya. Niki berhubungan dengan asbabun nuzul surat Al-Fatih. Sebab-sebab turunnya surat Al-Fatih. Diceritakan tentang satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari ketika beliau sedang keluar malam-malam keluar, di jalan ketemu Rasulullah sedang keluar naik kendaraan. Terus Kanjeng Sayyidina Umar njajari, disapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi bertemu di dalu-dalu kok medal. Rasulullah mendel. Kanjeng Nabi tanglet malih kedua kalinya. Napa? Sampai ping 3 ditanggleti model apa Kanjeng Nabi mendel. Akhirnya Sayyidina Umar khawatir, wah engko aku ganggu perjalanan Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau pisah. Saat tinggal ngali wis. Nah ketika ngali, kepikiran Sayyidina Umar, waduh, opo ya aku takok gak dijablas mek Kanjeng Nabi. Ojo-ojo aku duwe salah nang Kanjeng Nabi. Wedi. Ojo-ojo ono opo iki aku. Akhirnya Sayyidina Umar sowan ke Kanjeng Nabi. Iki saking cerita hadis niku. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Begitu sowan dipinarakaken Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Laqad unzilat alayya hadhil lailah suratun lahiya habbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar sampai akhir surat. Yang artinya hadis panjang niki karena suratnya dibaca lengkap sama Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, telah turun padaku malam hari ini satu surat yang lebih aku cintai daripada apa yang disinari matahari dari dunia dan seisinya dalam riwayat lain. Surat iki Pak, aku luwih seneng nang surat iki timbangin dunya saisine. Kanjeng Nabi cinta ten sahabat. Kanjeng Nabi cinta ten keluarga. Kanjeng Nabi cinta ten ahlul bait, cinta ten Sayyidah Fatimah, cinta. Nyun saya pertanyaan nih, sahabat, keluarga, niku termasuk dunya napa mboten? Dunya sehat. Tapi Kanjeng Nabi dawuh, aku luwih seneng nang surat iki timbangin dunya sak isine. Walaupun cintane Kanjeng Nabi ten sahabat, cintane Kanjeng Nabi ten umat, cintane Kanjeng Nabi ten keluarga, sik kalah kali cintane Kanjeng Nabi ten surat niku wau. Terus Kanjeng Nabi menyampaikan inna fatahna laka fatham mubina. Artinya surat ini adalah satu perkara yang paling dicintai kalian Kanjeng Nabi. Lek kita kepingin dicintai Gusti Allah, pingin dicintai Kanjeng Nabi, kita niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senengane apa? Surat Al-Fatih. Kita niru seneng surat Al-Fatih. Ya, pun.
Hadisnya saking mriku tok. Nggih. Habba ilayya mimma talat alaihi syamsu titik. Niku hadisnya menene ngoten riwayat Imam Bukhari. Keterangan ten tafsir Qurtubi. Yang Qurtubi menyampaikan maka faqra'uha, maka bacakanlah surat tersebut, wa allimuha, dan ajarkan surat tersebut auladakum, kepada anak-anak kalian. Fa innahum, karena sesungguhnya anak-anak kalian, anak-anak yang kita bacakan, kita ajari surat tersebut, surat Al-Fatihah niki, la yaftakiruna insyaallah, mereka insyaallah dadi wong fakir insyaallah. Niku fadilah. Nggih. Wa yustahabbu qiraatuha awwala lailatin min Ramadan, dan dianjurkan untuk membaca surat tersebut di malam pertama bulan Ramadan. Kenapa? Karena turunnya di malam pertama bulan Ramadan. Tafaulan temriku, tafaulan temriku. Niru napa? Kita mengambil keberkahan Allah menurunkannya di malam pertama bulan Ramadan, maka kita juga mengikuti membacanya di malam pertama bulan Ramadan. Kalau pengin maca ndek waktu liya, opo soalnya Kanjeng Nabi seneng, monggo damel alasan sing niku. Nggih. Terus apa yang kita lakukan sama-sama beralasan. Ngoten lho nggih. Sami alasan niki cara basa agama ini dalil, Pak. Nggih. Kita melakukan apapun niku wonten dalile. Jenengan maca surat Al-Fatihah di luar Ramadan niku alasane soalnya Kanjeng Nabi seneng kalian surat niki wau. Lah sampean lapo kok maca di awal di malam pertama bulan Ramadan? Soale surat iki mudune di malam pertama bulan Ramadan dan Allah menurunkannya di situ. Allah menghendakinya di waktu itu. Berarti Gusti Allah ya seneng ngedokno waktu itu, gak ngedokno di tengah-tengah, di buri apa di bulan yang lain. Ngoten niki, dalile ngoten. Ya. Niku ten tafsir Qurtubi keterangane ngoten. Fadilahnya kita tidak anak-anak yang kita bacakan, yang kita ajari, insya Allah mereka tidak akan menjadi orang yang fakir. Niku harapan kita. Walaupun mungkin panjenengan wonten lho, kula niki paling sugih ku sak Malang seumpami nggih. Dhuwit kula niki 7 turunan cukup. Kan mboten mikir keturunan sing nomor 8 berarti. 7 turunan tok sing dipikir. Cukup tambah 7 turunan. Lah lek putrane sampai dina kiamat sampai 19 ya napa? Ya gak dipikir sing 8 sak ngisor niku wau. Niki bahasane kita tidak meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi fakir. Tapi sampun difahami, oh berarti anakku dadi wong sugih. Mboten kula mboten sanjang ngoten. Keterangane fa innahum la yaftakirun. Mereka tidak jadi orang fakir. Keterangane mboten fa innahum yuhniun, mboten ngoten keterangane. Mereka dadi wong sugih, mboten ngoten. Gak fakir. Ngoten tok. Berarti lek gak fakir sugih, mboten mesti. Cukup nggih termasuk gak fakir nggih. Sing penting mboten fakir. Intine ngoten. Niku sing tafsir Qurtubi. Atau jenengan saged ngelampahi keterangan saking Imam Khatib Asy-Syirbini yang keterangan ini sanadnya sampai kepada Rasulullah. Artinya sanadnya jelas. Ya. Diterangkan barang siapa yang sholat mutlak, sholat sunnah mutlak di malam pertama bulan Ramadan 4 rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Fatihah niku dibagi 4 ya. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya di tahun tersebut. Jenengan model sing pertama wau mek maca tok. Maca anak-anake dijak wangsul saking traweh, no wangsul saking darusan teng griya, lele lungguh-lungguh, maca bareng-bareng ayo. Atau mungkin anak kula teng Jakarta Gus, anak kula teng Kalimantan dibel. Bapak wis mulai teko langgari, ayo bukaan Quranmu, bukaan Al-Fatihah, maca bareng-bareng wis gitu. Niku saged. Pun saged kula hubungi Gus, lha ten pundi sih melok mriko lho ten Rusia, ten Ukraina mriko diangen-angen ae atine ya Allah, anakku muga-muga slamet rek di Rusia kok diwacakan Al-Fatihah. Selesai. Gampil. Kita kadang yang mempersulit. Pun ngoten niku. Cara pertama niku fadilah niku insyaallah mboten diparingi napa keturunan ingkang fakir. Cara kedua dengan cara salat sunnah mutlak, sholli sunnah arba'a raka'atin lillahi ta'ala, sholli sunnatal mutlak. Sunnatal mutlak asli mboten saya sebutaken mutlak nggih sunnah punan. Mutlak itu salat yang tidak ada alasannya. Sholli sunnah arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kula niat salat sunnah 4 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah Fatihah rakaat pertama baca Al-Fatihah ayat 1 sampai 10. Rakaat kedua 11 sampai 17.
Rakaat ketiga 18 sampai 26. Rakaat keempat 27 sampai 29. Carane ngoten. Agar di rakaat ketiga dan keempat jenengan tidak sekedar boleh membaca surat setelah Fatihah, tapi juga cara fikih ngoten sunnah, maka boten usah tahiyat. Carane ngoten. Lek jenengan pakai tahiyat, mangke rakaat ketiga dan keempat pun boten sunnah malih maca surat setelah Fatihah. Tapi lek boten pakai tahiyat, tasih saged. Carane ngoten carane. Intine nangke lek niki dihubungaken lek jenengan kias ten bab salat nggih, lek kias ten bab salat sunnah apapun yang lebih dari 2 rakaat. Kalau kita pingin membaca surat lain setelah Fatihah, carane mboten usah tahiyat. Mboten usah tahiyat awal. Ngapunten mboten usah tahiyat, mboten usah tahiyat ngadeg tok. Mboten usah tahiyat awal. Jadi kan salat witir, mangke dalu niki salat witir 3 rakaat langsung rangkep. Bicarane ngoten. Mantun rakaat kedua sujud ngadeg malih, mboten usah tahiyat. Biar ndak sama seperti maghrib. Ngoten. 4 rakaat nggih sami, mboten usah tahiyat awal langsung ngadeg malih. Mboten Fatihah membaca niku wau nggih. 1 sampai 10, yang kedua 11 17, 3 18 26, yang terakhir nggih 27 niku. Insyaallah dicukupi kalian Gusti Allah selama setahun. Mantun niki larang Gus, minyak larang anu ngeten. Gusti Allah sing nyukupi. Senes nggih niku bukan bantuan, bukan mboten ngandalno bantuan, mboten ngandalno kartu, mboten ngandalno ATM. Gusti Allah sing nyukupi. Nggih, kembali kepada diri kita masing-masing, kantun kita purun yakin mboten mek ngoten tok. Nggih, wis mugi-mugi pengawasan sing kirangan sampai bengi niki wau penutupan. Nggih. Nggih, malam mboten. Mugi-mugi sanes malam terakhir. Nggih. Mugi-mugi kita kepangge kelan Ramadan, mugi-mugi sak mantune Ramadan kepangge malih. Nggih, mugi-mugi diparingi umur panjang, fi taatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati ya Allah, ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wa syurna hodan fi zumrati wastamil alsinatana fi madahihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma marzuqna wal jamaah wa talaba ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza Allahumma la taj'alna minal ghafilina anka wala anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima at-taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwanu manahumul qada wa anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi saati wa fadliha. Allahumma rahamna idza sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin sholihin yabghasana wala mamarrid duhur. Allahumma
waj'alna li alaika dzakirin wa li ni'maika syakirin wa li yaumi liqaika minadz dzakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftunina wala makhdulin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarral zalimin, Allahumma kfina syarral zalimin, Allahumma kfina syarral zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ja'al hadzal rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghoda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashraba safil hani wa habu ya wani wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa 'ainin la tadma wa nafsin la tasba wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal khalis wal maqbul wa husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma hjub lana basyariyati masyayikhina wa adil lana hususiyatihim. Allahumma hjub lana basyariyati jami'in nas wa adil lana hususiyatihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah muhaqqiqina bihaqaiqiha ya rabbah ya hutha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi sirril Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.